sahabat alam, kawasan konservasi merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buruh, ataupun hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati maupun menjaga keseimbangan alam. Di daerah kita Sulawesi Tenggara ini sedikitnya terdapat 13 kawasan konservasi, diantaranya adalah Taman Wisata Laut Padamarang, Pulau Bahubulu, Tirta Rimba, dan Taman Nasional Rawa-Pawat-Mohai yang cakupan wilayahnya tersebar di 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Bombana, dan Kolaka. Secara umum, keberadaan kawasan konservasi ini mulai terancam bukan hanya karena tingginya aktivitas perburuan maupun aktivitas pembalakan liar, tetapi juga lebih disebabkan karena aktivitas pertambangan yang ada di sekitar kawasan konservasi. Dari 13 kawasan konservasi yang ada, Taman Nasional Rawa-Pawat-Mohai adalah salah satu kawasan yang mengalami tekanan cukup besar akibat tingginya aktivitas pertambangan emas di wilayah Kabupaten Bombana. Bahkan, aktivitas pertambangan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan kawasan konservasi, tetapi juga mulai mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Untuk mengetahui seperti apa dampak dari aktivitas pertambangan emas ini, ikuti laporannya bersama Iskandar Kasim berikut ini, dan mari bersahabat dengan alam. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, sektor kehutanan maupun sektor pertambangan yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Sultra telah memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Dari beberapa sektor pemanfaatan sumber daya alam, sektor pertambangan merupakan sektor andalan yang paling banyak digenjot oleh pemerintah daerah. Bahkan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2010 nanti akan dijadikan daerah percontohan kawasan pertambangan di Indonesia. Di beberapa kabupaten kota di Sultra, prioritas pemanfaatan sektor pertambangan ini ternyata sudah mengancam keberadaan sektor pertanian dan sektor kehutanan, termasuk di dalamnya adalah keberadaan kawasan konservasi. Salah satu contoh aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Bombana. Secara umum, pemanfaatan sektor pertambangan emas di Kabupaten Bombana adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun selama kurang lebih 2 tahun sejak ditemukannya tambang emas, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bombana justru tidak mengalami perubahan. Bahkan cenderung membuat masyarakat Bombana menjerit. Sejumlah petani sawah yang bermukim di Desa Lantari Jaya mengaku sejak adanya aktivitas pertambangan emas, sumber pengairan irigasi yang bersumber dari bendungan Langkowala mengering. Kondisi ini mengakibatkan ribuan hektar sawah tidak bisa diolah. Sekarang mulai kemarin tuh nggak bisa tanam semenjak ada emas. Nggak bisa sama sekali. Sedangkan mau tanam palawija saja udah ngebor nggak bisa. Ini saya merencana ngebor nih, mau tanam semangka. Susah soalnya, nggak ada penghasilan anak sekolah semua. Bu, bisa menghitung Bu berapa kerugian Ibu sejak tidak panen itu? Iya banyak sekali Pak kerugian. Sedangkan kalau setiap panennya saya, bagian aku sendiri yang saya kerja itu 250 karung kira. Pokoknya itu.
Kondisi yang sama juga dirasakan warga yang tinggal di desa Raronggeu. Sejak 8 bulan terakhir, warga yang bermukim di sekitar Kali Langkowala mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan MCK mereka. Sungai Langkowala yang sebelumnya memiliki debit air yang sangat banyak, kini telah mengering. Menurut warga sekitar, keringnya bendungan Langkowala ini disebabkan oleh aliran airnya dibendung oleh salah satu perusahaan tambang emas. Gara-gara tambang juga di atas ini kan dibendung airnya di atas, sampai-sampai air tidak mengalir turun. Dengan musim kemarau juga ini, ya biasa pergi ambil air sini untuk kebutuhan di rumah tangga kalau airnya agak kurang di rumahnya kan. Para petani maupun warga yang selama ini sangat bergantung dari keberadaan Sungai Langkowala sudah cukup berupaya menyampaikan persoalan yang dihadapi kepada pemerintah Kecamatan Lantari Jaya maupun kepada pemerintah Kabupaten Bombana. Namun upaya mereka ini tidak pernah mendapat tanggapan serius. Saya kira itu Pak, dia sudah semua pemerintah kabupaten walaupun kecamatan sampai di desa RT juga dia sudah tahu persis itu. Saya lihat itu belum ada Pak. Karena kita kemarin itu kita rapat di kabupaten, satu pun pemerintah tidak ada yang menyinggung masalah itu. Kita bicara begitu saja Pak, kita mau apa, berbuat apa.